Satu. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita kembali bersuka cita, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui PBS Pray Bible Study Morning. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pagi hari ini Bapa, karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak untuk dapat hadir di dalam meeting Zoom pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami dihimpun di tempat ini. Oleh sebab itu kiranya kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap harinya bagi kami. Dan terutama Tuhan, jaringan-jaringan yang akan kami gunakan pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hati kami masing-masing. Pemberita firman yang akan disampaikan oleh Pastor Kemal Mamusung kiranya boleh dinikmati bersama dengan kami juga. Demikian pula WL yang akan disampaikan juga oleh saudara kekasih kami, tim multimedia, Ibu Fani. Tuhan, kami serahkan segala sesuatu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat pagi semua. Kita akan mendengar puji-pujian. Kita akan dikuatkan oleh puji-pujian. Saya percaya kita semua sudah siap sedia. Terima kasih.
kasih. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur atas anugerah kasih setiamu, atas kesetiaan Engkau pada kami Tuhan yang tidak putus-putusnya. Pada pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari, bagaimana firman Tuhan itu menjadi kaya dalam kehidupan kami. Bukan kami memperkayakan diri untuk sesuatu yang jasmani, tapi kami memperkayakan diri dalam kehidupan rohani kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar firman Tuhan, kami belajar Bible study dalam kelompok kami ini Tuhan, kelompok yang kecil ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menjadi besar karena kami tahu firman Tuhan adalah firman yang begitu besar, begitu luas. Ketika kami mendalami, kami memahami secara benar bahwa firman Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Firman Tuhan akan memperbaharui kami Tuhan dalam kehidupan sehari. Firman Tuhan juga yang akan membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan juga yang akan mempersiapkan kami dalam pertarungan apapun yang dunia berikan kepada kami. Kami bisa menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakai iman kami Tuhan, pakai hati kami ini Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan diri kami Tuhan. Kami mengandalkan hikmat dari Engkau Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, supaya hikmat dari Engkau itu melebihi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini kita akan baca. Kita lanjuti ya. Kemarin kita sudah belajar banyak hal mengenai 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5, bagaimana temanya waktu itu. Tuhan hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Kita belajar juga bagaimana ada teologi penatalayanan ya. Ada penatalayanan, bagaimana kita menjadi steward, kita menjadi pengelola, kita menjadi kita menjadi penolong yang sepadan, kita membantu orang ya, kita menjadi steward ya. Ada teologi ya, steward teologi ya, itu bagaimana kita belajar ya, bagaimana seluruh kehidupan kita adalah ujian. Kalau kita tahu dalam seluruh kehidupan kita ada ujian, intinya apakah kita setia untuk mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita dikasih segala sesuatu ya. Apakah, makanya steward itu bagaimana kita mengelola yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah satu ujian. Kalau saya tulis di apakah kita setia mengelola setiap dana yang kita miliki, pinjaman yang sementara yang dititipkan kepada kita ya. Contohnya banyak talenta, apapun yang kita miliki itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan kepada Tuhan ya. Kita firman Tuhan hari ini kita baca dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 9. Ada yang mau bantu saya baca? Baik, saya bacakan, Pastor. Oke. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar. Apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis? Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai?
yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ayat 9, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Amin. Terima kasih Bu Fani. Ya, firman Tuhan ini jelas, transparan, ini secara real ya. Bagaimana konteksnya, bagaimana kita merendahkan diri. Kalau kita lihat ya, kalau saya kasih tema hari ini, kita kaya atau kita memperkaya, ya. Bagaimana kita memperkaya baik harta dunia maupun harta rohani yang Tuhan berikan pada kita, ya. Kalau menurut hari ini kita baca pelan-pelan ya, karena tadi Bu Fani udah cukup jelas ya. Kita start dari ayat 6 ya. Kira-kira apa yang kita dapat dari ayat 6? Ya, ayat 6 ada satu kita bisa diskusi ya, kita bisa diskusi dari ayat ini supaya kita bisa untuk mengerti aja ini ayat, mengerti ayat ini. Ada sesuatu yang kita kayak kita diberkati nggak dengan ayat ini? Apa sih yang tersembunyi dalam ayat 6 aja ya? Kira-kira. Jangan menyombongkan diri. Kenapa? Jangan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri ya. Ada kata menyombongkan diri ya, betul. Ada lagi nggak? Ya, saya dapatnya, Pastor. Ah, Jangan melampaui yang ada tertulis. Ya, jangan melampaui yang ada tertulis. Tadi ada sombongkan diri. Jadi apa yang jangan melampaui apa yang tertulis. Yang kita tahu ya, firman Tuhan itu kita nggak boleh lampaui ya. Kita harus lakukan itu. Jangan kita apa yang tidak tertulis kita lakukan. Makanya di sini kan yang tertulis aja jangan dilampaui ya. Ada lagi yang lain? Jangan mengkultuskan manusia, Pastor, karena di situ ada kata-kata jangan jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, tadi yang Bu Tirsa kan. Dengan jalan mengutamakan yang satu pada yang lain. Jadi maksudnya jangan melampaui apa ada yang tertulis. Jadi kalau nggak tertulis nggak boleh, jangan menyombongkan diri atau memegahkan diri, dan nggak boleh kita mengutamakan orang yang satu kepada yang lain. Jadi ada yang penting, ada yang nggak penting. Kayaknya gitu sih maknanya, Pastor. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Kita Terus dengar berkata. dulu dari Bu Nori. Nori kira-kira apa? Ayat 6 aja ya. Ayat 6, kira-kira ada apa sih yang tersembunyi di sini? Tadi ada jangan melampaui, ada yang terus jangan menyombongkan diri, jangan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jangan pilih kasih lah istilahnya. Ya. Ada lagi nggak? Kira-kira ayat Pastor, 6. Ya, ada suara kuka, Pastor? ada Iya, kalau aku menangkapnya sih ayat 6 ya. sama seperti Tuhan memperlakukan semua orang, ya kita juga seperti itu, Pastor. Jadi Jadi lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Begitu ya, Bu Nori? iya, seperti itu, Pastor ya. Ya, ya. Makanya di sini kan kita lakukan apa, jadi istilahnya sama seperti jangan menyombongkan diri. Kita jangan melampaui apa yang tertulis. Jadi Tuhan lakukan itu kita lakukan, ya. Jangan menyombongkan diri. Ada lagi nggak? Bu Eni belum, Bu Eni.
Kalau aku di sini diingatkan oleh Rasul Paulus untuk kita nggak boleh mandang tinggi selain Tuhan. Terus kita harus berhati-hati untuk nggak memberikan kehormatan dan wewenang Tuhan kepada hambanya. Jadi tetap sentrisnya adalah teosentris. Dari 3 itu tadi ya, jangan melampaui yang ada tertulis, jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu dengan yang lainnya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ada banyak masukan. Kita masih di ayat 6. Apa yang tersembunyi di sini? Ada lagi? Jadi teladan, Pastor. Teladan. Oke, thank you. Cara menilai orang, Bu Weni bilang, cara menilai orang. Coba ada lagi yang tersembunyi yang belum katakan di sini. Coba kita baca ya, coba fokusnya ke kata-kata ini ya. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Itu kira-kira apa ya? Kata-kata ini ya, saudara-saudara, kemarin dibicarakan semuanya kan bagaimana Tuhan menghakimi, Tuhan adalah hakim, segala macam yang dia bilang, dia banyak nasihati. Di sini dikatakan kata-kata ini ya, aku kenakan pada diriku sendiri, pada Apolos ya, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang jadi jangan melampaui. Jadi dari apa? Dari kesaksian mereka ya. Dari kesaksian mereka Paulus menempatkan diri lebih rendah daripada jemaat di Korintus. Ini merupakan apa? Suatu pemikiran revolusioner. Ya, ini kemarin kita udah belajar ya. Paulus begitu menempatkan, begitu mengasihi orang-orang yang ada di dalam orang-orang yang saya stop sharing ya. Di situ jangan kenakan. Jadi artinya apa? Dia bukan hanya dia katakan ya. Dia bukan hanya mengatakan itu, tetapi dia melakukan apa yang dia katakan. Katakan aku kenakan, sebelum dia kenakan kepada orang lain, sebelum dia katakan kepada orang lain, dia kenakan dulu kepada dirinya sendiri. Dan pada Apolos, yang sudah pasti ada Apolos, ada Kefas gitu. Karena kamu supaya dari teladan kami. Jadi dia beri teladan dulu pada diri kita. Banyak kalau kita lihat, banyak hamba Tuhan, dia menyatakan kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini ya. Tetapi itu bukan buat dirinya sendiri ya. Itu menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi sebelum kita lakukan apapun, apa yang kita firmankan ya, kita tahu ya, kita sampai saya juga kalau saya dengar memang kalau Pastor Yohanes selalu bilang, saya berat ini susah karena firman Tuhan ini mengoreksi diri dia gitu. Apakah saya benar-benar atau enggak? Memang betul. Tetapi di sini dikatakan sebelum dia katakan, dia koreksi dulu dia pada Apolos juga ya. Jadi itu satu satu kerendahan hati, satu ayat 6 dikatakan aku kenakan pada diriku sendiri ya. Ini adalah karakter seorang pengajar. Itu adalah satu karakter orang ya. Seorang yang benar-benar orang yang harusnya berkuasa untuk mendidik
orang lain. Ia terlebih dahulu apa? Mengajar dirinya sendiri. Untuk dia mengajar ke orang lain, dia mengajar pada dirinya sendiri. Ya, tanpa hal ini pengajarannya sekedar retorika. Ya, ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak kita kenakan kepada diri kita, itu ada suatu yang apa ya, retorika. Ya, mungkin kita ngerti semua ya, retorika itu bagaimana ya. Kita sering mendengar orang-orang yang berpidato sekedar untuk apa? Berretorika, ya, berretorika, teknik bicara yang apa ya? Yang menutupi segala apa? Kelemahan dia, kekurangannya dia ditutupi dengan apa? Sesuatu yang retorika, ya. Mereka berdiplomasi, ya. Mereka berdiplomasi dengan teknik bicara yang sangat tinggi, ya. Menggelorakan hati orang manusia, mendengar, tetapi secara jujur. Kembali lagi, secara jujur mereka tidak tertarik melakukan apa yang mereka katakan sendiri, ya. Makanya Paulus di sini dikatakan dalam ayat 6 ini dikatakan bahwa dia kenakan dulu kepada dirinya dulu sebelum dia ajarkan kepada orang lain. Memang ini agak berat ya. Makanya kemarin waktu saya dengar Pastor Yohanes bilang begitu, memang berat gitu. Karena apa? Kalau Mami bilang nggak gampang gitu. Nggak gampang, tetapi harus kita lakukan. Jadi firman itu bawa kepada kita dulu ya. Jadi Paulus bukanlah orang yang jadi Paulus bukan orang yang hanya bicara-bicara aja tapi dia tidak lakukan. Makanya firman Tuhan sewaktu ia mengajar dengan teguran yang sangat keras mohon maaf, seperti yang diberikan kepada orang-orang di Korintus, kita percaya bahwa ia terlebih dahulu telah menegur keras, bahkan lebih keras pada dirinya sendiri. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Ini adalah satu prinsip ya. Ini adalah satu prinsip, kalau dalam buku ini dibilang ini ada prinsip integritas hidup seseorang. Orang yang menegur dirinya lebih keras daripada orang lain adalah yang berintegritas tinggi. Dia menegur dirinya lebih keras daripada dia menegur orang lain ya. Orang lain dia tegur tapi dengan kasih, tapi bukan apa ya, bukan sembarangan, enggak juga. Tetapi orang yang menegur orang lain lebih keras daripada dirinya sendiri, ia memiliki integritas yang rendah. Ini kata Paulus, kata penulis ini ya. Paulus adalah seorang pengajar yang sangat disegani karena ia adalah seorang yang mengenakan terlebih dahulu ya. Makanya kata-kata kalimat yang dari awal itu bagaimana Rasul Paulus menegur dirinya sendiri dulu ya. Bagaimana konteksnya bagaimana kata-kata ku kenakan pada diriku dan pada Apolos, yaitu yang ngajar-ngajar itu. Jadi itu yang dikenakannya supaya apa? Jangan melampaui firman Tuhan tadi ya, konteks yang tadi dikasih masukannya. Supaya apa? Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri ya. Ketika kita sudah menegur diri kita sendiri dengan keras, kita juga nggak bisa nyombongkan diri ya. Karena apa? Kita mengalami juga, kita sudah menegur kita dulu gitu. Jadi sebelum kita tegur orang lain. Amin. Ya. Ayat 7 di situ dikatakan, sebab kalau kita kembali ke Alkitab gitu, sebab siapa yang menganggap, ya, saya ulangi di sini. Saya share lagi. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima ya.
Apa yang engkau punya yang orang menganggap kamu lebih penting? Apa yang engkau punya yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau yang menerimanya? Ayo kita diskusi lagi nih ayatnya. Kira-kira apa yang terkandung dalam ayat ini? Jadi siapa yang menganggap engkau begitu penting? Siapa sih yang menganggap orang yang begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ayo silakan. Kita kan Bible study. Kira-kira ada nggak yang kita punya saat ini ya? Apa yang kita punya itu kita nggak terima. Bukan kita terima gitu. Kita punya tiba-tiba kita punya aja. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Hah? Nggak ada Tidak ya? ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Segala sesuatu yang kita miliki pasti kita menerima ya. Kita menerima. Cuman kita nggak sadar kita terimanya dari siapa. Ya. Kita menganggap bahwa itu kita punya gitu, hak kita gitu. Jadi siapa yang menganggap begitu penting apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima ya. Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Kalau kita menerimanya, kenapa kita harus memegahkan diri? Apapun ya, baik talenta, baik harta, baik keluarga, baik pasangan hidup, segala sesuatu ya. Baik apa gitu, kita punya anak pun gitu, kita menerima juga gitu, kita menerima anugerah dari Tuhan ya. Di situ dikatakan semua yang dibilang, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Siapa sih yang menganggap itu? Sehingga kamu, kalau kita konteks di atas, kamu bisa melampaui ada apa yang tertulis, supaya kamu bisa menyombongkan diri. Kalau kita lihat ayat 7 ya, ayat 6 ya, sorry, mengutamakan yang satu daripada yang lain ya. Orang yang satu lebih penting gitu ya. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting, apa yang kau punya, dia bilang, apa yang kau punya yang tidak engkau terima. Memang kata-kata ini kata-kata cukup keras ya buat kita ya. Kita bilang, jadi semua kita lihat, Paulus juga menganggap apa yang dia miliki itu juga pemberian Tuhan. Kepintaran segala macam itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan melihat Tuhan melihat isi hati kita, bagaimana kita mengutamakan Tuhan, karena segala sesuatu Tuhan yang memberikannya. Ya, kita belajar dari bagaimana karakter hidup, pengajaran-pengajaran yang Paulus ajarkan kepada kita ya. Kita belajar karena kemudian Paulus menyambung perkataan dengan selanjutnya, jangan melampaui yang tadi, jangan melampaui apa yang tertulis tadi ayat 6 ya, supaya jangan ada di antara kamu. Jadi segala sesuatu kita, apa yang sudah tertulis ya di dalam firman Tuhan, kita jangan lampaui. Kembali lagi back to Bible gitu. Banyak orang kita yang tidak tertulis malah ditambah-tambahin ya. Banyak ya orang kita. Tapi makanya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bisa ditambah-tambahin ya. Oke, kita lanjutkan ayat 8. Ayat berapa? Ayat 8. Saya share lagi supaya semua bisa baca. Ayat 8. Kamu telah kenyang. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, dia bilang, tanpa Paulus, kamu telah menjadi raja. Oh, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ada yang masih tanggapan nggak ini ayat firman Tuhan ini? Kira-kira apa sih yang penting yang dalam konteks ayat 8 ini?
Ada nggak kira-kira? Kamu telah, di sini dikatakan, kurang jelas. Kalau dari saya menganggap bahwa dengan kita mendalami firman Tuhan, dengan kita mengerti bacaan ini dari 1 Korintus 4 yang dituliskan, maka kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya ya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Jadi kita kaya tentang firman dan kenyang daripada firman yang sudah kita terima selama ini, dan tinggal kita mampu untuk melaksanakannya dengan bukan kekuatan kita sendiri. Itu yang Ya, kita telah memperoleh, kita kenyang, kita mampu di sini, karena kamu telah menjadi kaya, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi, sehingga kami pun turut menjadi raja. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini kira-kira kalimatnya kalimat apa ya? Pujian Ngejek. atau sindiran? Ngejek. Ngejek. Ya, setuju nggak kalau ini kalimat ini dia mengatakan semacam kalimat sindiran kepada jemaat di Korintus? Ini sindiran orang-orang Korintus merasa dirinya telah kenyang. Memang firman Tuhan ini luar biasa ya. Bukan hanya menegur, tetapi sekalian ada juga yang nyindir ya. Kamu telah kenyang, kamu telah kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja ya. Ini kalimat sindiran ya. Dan kita juga kadang-kadang demikian juga ya. Makanya aplikasi dalam kehidupan kita selalu saya kembalikan kepada firman Tuhan ya. Bagaimana orang Korintus merasa telah kenyang ya, full. Dia bilang kamu, di sini katakan kamu telah, kata-kata yang sini deh, ada kata telah di situ ya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi raja ya. Sindiran ya. Dan ada lagi mungkin yang ada lagi yang setuju nggak dengan apa yang saya katakan? Kira-kira ya, orang Korintus merasa dirinya telah kenyang ya, full, telah menjadi kaya dan telah menjadi raja ya. Kan kita tahu, aku anak raja, engkau anak raja. Sebenarnya pernyataan ini nggak ada salahnya ya. Tapi di dalam Tuhan kita memang mengalami kepenuhan, bukan kekosongan. Di dalam Tuhan itu kita mengalami kepenuhan rohani. Kita bukan mengalami kekosongan ya. Di sini dikatakan kesalahan. Jadi di dalam Tuhan kita keluar dari kebangkrutan ya. Di situ kata serta kemiskinan rohani. Jadi ada kemiskinan rohani, kita keluar dari situ, menikmati kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani ya, bukan kekayaan, tetapi ada di dalam Tuhan kita menjadi kaya rohani, dan yang terus dicurahkan kepada Kristus di dalam Tuhan. Kalau di konteks ini memang secara jasmani mereka kaya, tetapi secara rohani mereka nggak kaya gitu. Dalam konteks firman Tuhan hari ini kita harus memperkaya kita dengan apa? Dengan kekayaan rohani ya. Firman Tuhan juga mengajar kita bahwa memang memerintah bersama-sama Kristus yang adalah raja. Kita akan memerintah bersama-sama Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Lalu di mana kesalahan di sini? Katakan kalau saya lihat tulisannya, lalu di mana kesalahan pernyataan orang-orang Korintus? Kesalahannya adalah dalam kata-kata, yaitu tadi saya udah garis bawahi kata-kata telah, yaitu already ya.
Satu kata ini membuat mereka menjadi naif, ya. Tidak mengenal diri dengan tepat dan jatuh dalam segala dosa, kesombongan. Mereka menganggap bahwa mereka itu udah paling hebat. Mereka menganggap, karena kan sebelumnya kita belajar, mereka adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang pintar, ya, seorang pekerja keras, ya. Ini adalah masalah juga yang terjadi di jemaat Laodikia. Sama seperti itu. Merasa dirinya sudah penuh dengan segala sesuatu. Tidak ada kekurangan. Semuanya sudah dicapai. Ya. Sorry. Termute. Ayat terakhir, ayat 9, sorry. Sebab menurut pendapatku, pendapat Paulus, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Jadi, menurut pendapat Rasul Paulus, Allah telah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ya, mereka sudah benar, Rasul Paulus menempatkan diri orang-orang, dia menjadi hamba, orang yang sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Jadi mereka betul-betul mengalami apa? Karena banyak hal ketika mereka merasa cukup, tetapi Rasul Paulus berpendapat dengan sesuatu yang berbeda. Pendapat Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Bagaimana kita tahu semua kematian rasul-rasul yang kita punya, ya. Bagaimana murid-murid Tuhan, mereka semua menderita, ya. Jadi prinsip-prinsip itu adalah prinsip bagaimana kita nggak boleh menyombongkan diri, ya. Kita nggak boleh sebagai anak Tuhan, kita harus merendahkan diri. Rasul-rasul pun merendahkan diri di konteks ayat 9, ya. Jadi bagaimana Paulus dalam cerita ini, Paulus memperkaya jemaat, ia mendidik jemaat di Korintus agar dia mengikuti teladannya, turun ke bawah bersama-sama dengan Paulus. Jadi jangan berdiri di atas menyombongkan diri, gue ini orang Kristen, gue ini hebat gini-gini, enggak gitu. Tetapi berani menderita demi memperkaya kehidupan orang lain. Memperkaya maksudnya apa? Menderita, memperkaya orang lain, memberikan mereka firman Tuhan, memperkayakan mereka dengan apa? Kekayaan rohani, ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, ya. Konteks terakhir adalah kita dipanggil bukan hanya diselamatkan, supaya kita juga berbagian dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus, ya. Ini bukan ketika kita ikut Tuhan kita akan jadi orang yang sukses, segala macam apa yang kita minta Tuhan berikan, enggak juga gitu. Tetapi Tuhan Yesus Rasul Paulus katakan dalam konteks ayat 9, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, melainkan supaya kita berbagian dalam persekutuan penderitaan. Semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita meneladani Kristus yang rela meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadi hamba, mengosongkan diri menjadi sumber berkat bagi siapa? Bagi orang banyak, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Makanya kembali lagi dalam konteks firman Tuhan hari ini, kita harus menginjili orang di sekitar kita. Kita harus merendahkan diri, bukan kita menyombongkan diri, ya. Dalam konteks
ke firman Tuhan hari ini. Makanya dari ayat 6 sampai ayat 9 ini bagaimana kita, konteksnya saya kan firman Tuhan bagaimana kaya ya, bagaimana kita kaya atau memperkaya. Kita kaya, kita merasa bahwa kita ini hebat, atau memperkaya apa? Memperkaya orang lain, memperkaya kerohanian orang lain. Kita harus di sini katakan firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia kenakan pada diri dia sendiri. Jadi bagaimana kita, sebelum kita umpamanya ini bagian kita kan orang-orang yang pengkhotbah hebat, bagaimana kita sebelum kita katakan itu, kita kenakan dulu pada diri kita sendiri ya. Kita tegur dulu kita sendiri, kita tegur dengan keras ya, karena itu adalah integritas yang seperti kita belajar ya hari ini. Demikian firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 9. Bagaimana Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, bagaimana kita mengenakan pada diri kita apapun sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Kesaksian kami bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi terang bagi orang lain, bukan karena kehebatan kami, tapi kehebatan Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami bisa merendahkan diri. Bukan seperti ayat 8, kami telah kenyang, kami telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah jadi raja gitu. Tetapi di sini kami merendahkan diri, bukan karena kami nggak mau disindir begitu Tuhan, tapi melalui Rasul Paulus ini kami kena kepada kehidupan kami akan merendahkan diri. Sama seperti Rasul Paulus dalam ayat 9 itu dikatakan bahwa sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Rasul-rasul ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan memperkaya kami Tuhan, supaya kami memperkaya kerohanian orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami lebih merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami lebih setia kepada Engkau, lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Diserahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Bu Tirsa. Baik, mari kita sebelum masuk dalam syafaat, apakah ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan pada pagi hari ini? Selain pemulihan yang hari ini juga akan kembali kita terapi lagi untuk Harvey, mungkin ada yang lain? Saya sakit, pasti batuk-batuk nih, Bu Tirsa. Ya banyak ya yang mulai flu. Saya juga lagi ngalami. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu pagi hari ini Tuhan, menggenapi firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Peter Kemal Mamusung Tuhan. Engkau tahu kondisinya saat ini sedang kurang sehat Tuhan, ada batuk-batuk, namun kami percaya Tuhan segala sesuatunya bisa dilewati oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, dokter di atas segala dokter yang mampu memulihkan, menyembuhkan, baik yang keadaan yang kurang sehat dari
kondisi tubuh Pastor Kemal Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, mengurapi beliau secara khusus di dalam setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan juga setiap langkah-langkah hidupnya, dimanapun juga beliau ditempatkan. Nama Kristuslah semakin dipermuliakan bersama dengan istri terkasih, Ibu Weni. Terima kasih Tuhan, sebagai penolong yang terbaik, sebagai pendamping yang setia Tuhan. Dia juga boleh mengalami bagaimana campur tangan pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kehidupan keluarganya, dan juga banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk mereka jalani bersama, namun Tuhan memberikan selalu jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami juga tak lupa mau berdoa khusus bagi Pastor Linda Mamusung, dengan Pak Hartawan Tuhan, suami istri yang Tuhan pakai untuk pelayanan mereka Tuhan, bersama dengan keenam anak mereka Tuhan. Baiklah Tuhan, nama Kristuslah semakin dipermuliakan, segala usaha upaya yang dikerjakannya boleh berhasil, dan dalam segala perkara andalannya terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber berkat mereka Tuhan, boleh terjadi atas kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Saat ini juga kami mau berdoa juga untuk Iralini Mapa Tuhan, bersama dengan suami Bapak Ivan Mapa. Kiranya Tuhan juga mau menyertai, memberkati mereka bersama dengan anak cucu menantu yang Tuhan berkati. Sampai hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami bagaimana sukacita di dalam Engkau, dan mengalami berbagai macam jatuh bangun Tuhan. Namun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan mereka berjalan seorang diri. Segala talenta-talenta yang dimiliki oleh Ira Tuhan, kiranya boleh dikembalikan hanya bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi Ibu Fani Saswita Tuhan, bersama dengan Ibunda terkasih Mami Tina Diana Tuhan, dan anak terkasih Daniel. Tuhan, begitu besar cinta-Mu Tuhan terhadap mereka Tuhan, sehingga sampai hari ini mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh tetap setia di dalam menjalani pelayanan-pelayanan dimanapun juga mereka ditempatkan. Bersama juga kami percaya Tuhan bahwa Daniel sedang dipersiapkan untuk memperoleh masa depan yang lebih berpengharapan di dalam Yesus Kristus, terutama di tengah-tengah pekerjaan yang dipercaya buat Daniel Tuhan. Biarlah Daniel boleh melakukan pekerjaannya dengan takut akan Tuhan. Dan demikian pula untuk pasangan hidup yang terbaik, Tuhan sudah persiapkan bagi Daniel, dan nanti kami akan saksikan bagaimana cara Tuhan memberikan dia jawaban atas doa-doanya selama ini. Hamba juga mengucap syukur Tuhan untuk Mami Tina Diana Tuhan, sebagai seorang yang senior di tengah-tengah kami. Beliau sungguh menyaksikan bagaimana karya Tuhan, cinta kasih Tuhan terjadi atas kehidupan keluarganya. Anak cucu menantu Tuhan berkati. Tuhan jaga pelihara mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga apapun yang mereka kerjakan di mata Tuhan adalah yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Begitu pula juga untuk Pastor Yohanes Parapak, Yonatan Parapak Tuhan. Kami percaya Pak Yohanes Parapak adalah tangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk selalu memberkati, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui firman-firman yang disampaikannya Tuhan. Baiklah, beliau juga boleh mengalami berbagai macam hikmat yang Tuhan berikan baginya, sehingga nama Kristus dipermuliakan bersama dengan istri dan ketiga anak mereka Tuhan. Kiranya nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang terjadi, namun satu hal yang kami imani dan kami percaya, bersama Kristus kami mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami teringat juga untuk Pastor Julius Gold bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati mereka Tuhan dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Kiranya boleh berhasil. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk sister kami Nori Ani Tuhan. Engkau begitu luar biasa memakainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Sister Nori Ani Tuhan mengalami banyak sekali perubahan, banyak sekali berkat-berkat Tuhan, banyak sekali kesaksian dalam hidupnya yang boleh dia nyatakan melalui pelayanan kami ini Tuhan.
dia boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kehidupannya. Kalau Tuhan kehendaki pasangan hidup yang terbaik, Tuhan sudah persiapkan bagi Sister Noriani Tuhan, agar pada waktunya tiba kami juga boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan terjadi atas kehidupannya. Gitu pula untuk kesaksian pelayanannya Tuhan, dimanapun juga dia ditempatkan, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Akhirnya Tuhan, ketika kami belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami secara pribadi. Saya, Chris, dan Keisha Tuhan, kami percaya Keisha ada dalam pertolongan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, pasangan hidup yang terbaik Tuhan sedang mempersiapkan buat Keisha. Demikian juga Tuhan untuk masa depannya di tengah-tengah pekerjaannya. Kiranya dia boleh berhasil dan boleh menjadi anak Tuhan yang diberkati. Hamba juga mengucap syukur untuk Harvey Tuhan, bahwa hari ini kami akan memperoleh jawaban dari dokter fisioterapinya untuk dilanjutkan lagi terapinya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala progres yang kami doakan boleh mendatangkan hasil yang terbaik. Kalau sampai hari ini sepanjang 1 tahun ini Tuhan jaga pelihara dia, Tuhan berikan yang terbaik bagi obat-obatan, bagi pelayanan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Melia, Rumah Sakit PON Tuhan, semuanya atas perkenanan Tuhan. Dan kami juga berdoa khusus bagi istrinya, Claudiana, bersama dengan kedua anaknya, Loli dan Jos, kiranya mereka juga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka, sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi, dan anak-anak sudah berhasil untuk naik kelas pada tahun ini, dan biarlah mereka juga boleh mengucap syukur dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya Tuhan, kami akan menutup doa pada pagi hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita menerima berkat dari Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar firman Tuhan, kami telah belajar bagaimana merenungkan firman Tuhan, belajar Bible study, dan biarlah melalui perenungan firman hari ini kami boleh berinteraksi dalam diskusi. Terima kasih, kita menerima berkat Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, terima kasih. Kita lanjut diskusi hari ini. Silakan, mungkin ada beberapa poin yang kita dapat. Setiap kita pasti berbeda ya. Setiap kita ketika kita firman disampaikan pasti ada sesuatu yang mengena, ada sesuatu yang menjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kita diberkati. Saya tampilkan ayatnya supaya semua bisa sama-sama lihat bagaimana kita diberkati oleh ayat mana atau dalam konteks apa gitu ya. Jadi supaya kita saling mengisi, kita saling melengkapi. Kalau mungkin tadi saya ada yang kurang lengkap ya, mungkin ada bisa dilengkapi sehingga kita menjadi firman Tuhan hari ini utuh ya. Utuh, bahwa di sini memang ada teguran, ada sindiran juga ya. Ada pelajaran yang kita harus merendahkan diri ya. Jadi ada banyak hal. Ada pelajaran bahwa kita harus kenakan pada diri kita sendiri sebelum ke orang lain. Kenakan jangan melampaui apa yang tertulis ayat 6 itu. Apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kamu menyombongkan diri, mengutamakan yang satu dengan yang lain ya. Mengutamakan orang.
kita mengutamakan yang perlu kita utamakan adalah Tuhan, ya. Ayat 7, siapakah yang menganggap engkau penting? Nggak ada. Semua yang kita terima, ya, semua itu yang kita punya itu kita terima. Artinya apa? Artinya semua itu punya Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan, ya. Jangan kamu kenyang deh, kan ada sini, kamu kenyang, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi raja segala macam. Dia lupa bahwa segala sesuatu, orang-orang Korintus, bahwa itu adalah semuanya dari Tuhan, ya. Oke, kita diskusi hari ini dengan firman Tuhan yang begitu indah, begitu kompleks, begitu mudah dimengerti kalau menurut saya. Oke, silakan Bu Nori, silakan, saya mau dengar dulu Bu Nori. Shalom, Pastor. Yes, Terima Nori. kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya. Saya secara pribadi ini bisa teguran ya atau nasihat supaya kita tetap bagaimana supaya saya mengalami kekayaan di dalam Tuhan tapi memperkaya juga ya. Artinya kita sadar kita memiliki sumber bukan diri sendiri ya Pastor, tapi Tuhan. Nah, kita cuma menerima, tapi Tuhan mau kita juga membagikannya ya lewat hidup kita, misalkan lewat kesaksian kita, lewat keteladanan kita. Sama seperti saya kalau sebelum mengajar kan, ketika saya baca firman, mempersiapkan kan firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua ya Pastor, bicara juga buat saya pribadi. Bukan hanya ngajarin, bukan hanya nyampein sama orang lain, tapi sebelum saya nyampein ke anak-anak, itu firman sudah bicara dulu kepada saya, misalkan ini tentang rendahkanlah dirimu, ya, tentang merendahkan hati, tentang kita memiliki kesadaran, saya harus punya kesadaran semua yang saya miliki itu berasal dari Tuhan, ya. Itu pun bukan untuk saya jadi sombong ya Pastor ya, tapi itu untuk digunakan lagi untuk memperkaya orang lain, untuk membangun orang lain. Jadi di sini firman Tuhan ini kalau buat saya ini teguran ya. Jangan bermegah yang salah. Kadang-kadang kita kalau udah merasa kita, oh saya udah rohani nih, oh saya udah ini nih, sehingga kita enak banget kalau ngomong ke orang itu. Tapi eh, tadi ya Paulus menempatkan dia yang paling rendah. Tuhan aja pun begitu ya Pastor ya. Barang siapa yang paling rendah dia ditinggikan. Nah, tapi kalau kita mau tinggi hati itu adalah awal dari kehancuran. Ya, jadi nggak ada gunanya. Sadar kita ini hanya menerima dari Tuhan, tapi Tuhan mau kita eh, untuk memperkaya orang lain, bukan untuk memperkaya diri sendiri ya, Pastor, sesuai tema kita hari ini. Kita udah terima semuanya apa yang dikerjakan Tuhan, kerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kan Tuhan mau kita hidup di dalamnya supaya kita memperkaya orang lain, Pastor. Tapi sebelum itu pun kembali ke diri saya sendiri firman Tuhan ini. Apakah kita posisi kita menempatkan orang lain lebih utama daripada kita sendiri gitu ya Pastor. Kadang-kadang kan saya nih orang yang lebih duluan nih, mana ada sih orang yang mau belakangan ya kan. Saya aja misalkan kalau mau yang belakangan ya tinggal sisa-sisanya. Waktu kemarin retreat kan belakangan urus opung dulu kan Pastor, contohnya tuh. Wah udah seadanya aja. Pasti yang gede-gedenya yang semuanya udah pada habis gitu kan. Tapi tetap terpelihara juga, tetap bersyukur juga karena kita nggak ngelihat di situ ya Pastor. Artinya kita mengutamakan, berani nggak saya mengutamakan orang lain daripada diri saya sendiri. Ya, sekalipun mungkin itu saya juga penting, tapi di sini dia berbicara keteladanan tentang jangan kamu menganggap dirimu lebih penting. Siapa kita gitu loh. Kita ini kan cuma hamba, pelayan lah. Kita mau merasa kita lebih hebat daripada. Kalau kita menempatkan diri kita yang lebih penting, lalu Tuhan di mana tempatnya Pastor gitu ya. Ya, kalau kita yang menempatkan diri kita lebih hebat dari orang-orang di sekitar kita, terus Tuhan itu di mana? Kan Tuhan yang lebih hebat. Kita ini semuanya budaknya, kita ini semuanya orang tebusannya. Masa mau budak bermegah diri? Masa orang yang ditebus, yang ditolong mau bermegah diri kan? Jadi kalau kita mau bermegah diri, itulah awal kehancuran nanti Tuhan, proses kita begitu menyakitkan. Supaya kita sadar. Karena Tuhan itu kan, firman Tuhan itu kan selalu menegur ya Pastor. Menegur kita, membangun kita kembali supaya kembali kepada modelnya Tuhan ya. Artinya Rasul Paulus di sini dia meneladani Kristus. Tuhan aja udah raja segala raja tapi rendah hati. Ya.
dia menempatkan dirinya seperti orang yang lebih hina supaya kita diselamatkan, Pastor. Nah, jadi Rasul Paulus meneladani Kristus, lalu dia membagikannya kepada jemaat di sini, ya, kepada saya juga pagi hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, ya saya harus ya memiliki kerendahan hati. Saya udah diberikan Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri, jangan saya seperti lauk mati ya Pastor. Terima, tapi nggak pernah membagikannya, kan lama-lama mati lah di situ dia. Lama-lama dia bilang apa ya, kepala gede, kaki kecil, karena nerima. Jadi merasa hebat sendiri gitu ya Pastor, tapi nggak membagikannya pada orang lain. Lewat keteladanan hidup, lewat perkataan. Kalau kita kan ngajarin gampang ya Pastor, tapi ngidupin gimana? Misalkan, bertobatlah. Kita sendiri aja nggak bertobat dalam hal sepele. Lewat perkataan kita gampang menghakimi orang di sekitar kita. Entah itu siapapun yang ada di sekeliling kita gampang ngeluarin kata-kata. Ya, kita gampang menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Itu ya ngeri banget. Jadi ini firman Tuhan ini teguran buat Nori pribadi. Ya, supaya belajar dari Rasul Paulus, karena pasti Rasul Paulus juga belajar dari Tuhan Yesus Kristus ya Pastor ya. Tetap rendah hati, tetap jadi teladan, tetap jadi pelaku firman, nggak hanya ngajarin doang, tapi dia juga menghidupi. Ketika saya menghidupi, pasti itu full power, Pastor. Ketika saya sebelum menyampaikan kepada orang lain, tapi saya hidupi nih, itu pasti itu bisa membuat orang datang sama Tuhan. Itu pasti membuat suatu terobosan. Beda lagi kalau saya cuma taunya ngajarin, tapi saya nggak hidupi. Ya, itu pasti nggak berdampak apa-apa. Jadi firman Tuhan hari ini sangat-sangat menegur saya secara pribadi. Kembali lagi ya, jangan bermegah diri yang salah ya, jangan sombong kita ya. Kita semuanya ini karena belas kasihan Tuhan aja, karena dipercayakan aja Pastor, bukan pemilik ya. Jadi kalau nenek itu kita sudah mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, Tuhan mau kita juga memperkaya orang lain lewat apa yang kita sudah terima dari Tuhan, tapi jadi teladan. Tadi Pastor bilang tentang integritas ya Pastor ya. Orang yang punya integritas kan pasti nggak jauh-jauh dari rendah hati, jujur ya Pastor ya. Jadi dia sadar dirinya sendiri itu bukan sumber. Dirinya sendiri itu sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi orang yang paling belakang sebenarnya. Ya, supaya dia mengutamakan orang lain. Dia mengutamakan, Tuhan itu mengutamakan keselamatan kita ya. Walaupun dia ditempatkan di tempat yang paling hina di dunia ini, tapi dia rela. Begitu juga rasul-rasulnya ya. Tadi banyak mengalami penganiayaan, dihina, segala macam. Tapi mereka rela karena tahu di balik itu akan ada keselamatan yang mereka akan alami dilakukan Tuhan. Jadi begitu juga dengan saya secara pribadi. Ya, jangan kita menganggap orang ini lebih penting. Kita melihat muka, kita melihat status, kita melihat, oh ini uangnya lebih banyak, ini di depan. Silakan Bu, silakan. Gitu datang, nggak bisa ya. Tapi kita harus memperlakukan semua orang seperti Tuhan memperlakukan saya. Kita menerima semua orang seperti Tuhan menerima siapapun kita, apapun latar belakang kita. Jadi saya belajar di sini tentang bagaimana saya merendahkan diri, bagaimana saya juga harus menghidupi firman yang baik saya dengar dari pastor atau dari gereja saya, baik yang saya mau ajarkan kepada anak-anak atau kepada siapapun yang saya sampaikan, saya pun harus hidupi supaya firman itu bisa bekerja di dalam hidup orang itu ya Pastor. Itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati. Kasih Nori, panjang lebar ya. Kalau kita mau nyombong, kita mau bermegah diri, kita mau menganggap kita hebat, Tuhan di mana? Gitu. Di mana Tuhan kita letakkan Tuhan gitu. Jadi kita belajar ya bagaimana Rasul Paulus mau merendahkan diri, bukan untuk dia ditinggikan, enggak, untuk nama Tuhan dimuliakan. Jadi kita merendahkan diri bukan hanya nanti kita diangkat begini, enggak, bukan itu, tetapi bagaimana Tuhan yang akan ditinggikan dalam kerendahan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Oke, silakan. Next, ada lagi. Bu Tirsa, silakan. Dari firman Tuhan hari ini. Banyak hal yang saya terima ya hari ini ya. Bahwa satu hal yang saya tangkap untuk diri saya secara pribadi, yaitu kesombongan,
menganggap diri udah paling benar dan juga tidak mengandalkan Tuhan untuk sesuatu permasalahan, itu adalah salah besar. Karena pengandalan kita dalam hidup kita hanya satu, mengandalkan Tuhan, firman-Nya, dan juga teguran-teguran yang disampaikan melalui firman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Itu pun kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, apakah Rasul Paulus sempurna? Apakah Rasul Paulus sempurna sehingga dia punya pelayanan luar biasa, ya? Enggak juga gitu. Rasul Paulus mungkin ya sama seperti kita, orang orang yang berdosa. Yang sempurna itu hanya Yesus, ya. Dia perlu Kristus. Bagaimana dia jadi hebat? Dia jadi hebat bukan karena dia hebat. Dia jadi hebat karena Kristus yang bekerja di dalam kehidupan dia. Kita jadi hebat, Nori jadi hebat, bisa tadi bersaksi begitu panjang, begitu luar biasa. Bukan karena Nori, tapi karena Kristus. Nori yang merendahkan diri. Tirsa juga. Kita semua menjadi luar biasa, ya. Kalau saya lihat, kalau umpamanya Mami bersaksi, Mami bisa mengeluarkan kata-kata hikmat, itu bukan karena Mami, karena Kristus bekerja buat. Jadi apa yang kita sombongin, semua yang kita miliki dari Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan begitu, yang dari ayat 6. Rasul Paulus dia kenakan segala sesuatu dulu pada dirinya. Dia kenakan, sama seperti Apolos, ya. Apolos juga begitu, dia kenakan dulu baru dia ngajar. Jadi firman Tuhan itu menyerang dia dulu, ya. Dia menegur keras dulu kita. Menegur keras dulu Rasul Paulus. Kita semua, kemudian baru kita sampaikan, ya. Oke, next, ada lagi yang lain. Mami, boleh Mami. Tirsa sudah. Baik, Pastor. Terima kasih banyak Pastor Kemal. Luar biasa kali anakku ini. Dalam keadaan fisik tapi dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Kemal kan kesehatan rohaninya nomor 1. Pasti fisiknya itu lebih daripada yang Pastor Kemal mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Pastor Kemal kalau tidak bisa di sini, kan dia Bapak rohani kami di sini. Karena Tuhan Yesus tidak melihat dari faktor usia, tapi faktor kedewasaan rohani. Seperti yang Pastor Kemal sudah miliki bersama Ibu Weni. Tuhan berkati ya, Pastor Kemal luar biasa. Dalam keadaan kita, Tuhan Yesus nomor 1 dan segala-galanya. Jadi saya juga di sini lihat di sini paling terpenting 1 Korintus 4 ini yang Tuhan pakai merendahkan diri, itu paling penting karena Tuhan Yesus orang congkak saja Tuhan Yesus itu tidak ada di sorga. Itu tidak gampang. Dari itu seperti yang tertulis, saudara-saudara, kata-kata ini aku katakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui tertulis, supaya jangan ada di antara kamu menyombongkan diri dengan jalan kedua, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan status orang, walaupun dia lebih hebat, lebih kaya, lebih itu kan hanya secara secara dunia, pikiran dunia, secara tapi bukan Tuhan, karena melihat semuanya ini Pastor, kita orang percaya di sini yang luar biasa. Sampai hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pastor Kemal, Ibu Weni beserta semua. Dia baru pulang dari Sumatera Utara. Semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak gampang proses benar-benarnya. Saya juga laku seperti Kemal tahu, seperti juga yang tinggal bersama saya di sini adalah anak-anak kami. Tapi saya juga harus mau Tuhan merendahkan diri. Sebagai orang tua juga kadang-kadang namanya nggak ada yang sempurna ya. Maupun anak-anakku, mau anak cucu mantu. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna di atas segalanya. Maupun kita sebagai hamba Tuhan rasa dipaku, digergaji, itu belum bisa. Karena Tuhan Yesus kan
the universe, pencipta langit bumi, mau sampai mati di kayu salib, merendahkan diri, dipaku hidup-hidup, mengosongkan diri menjadi manusia utuh 100%. Kalau dicubit juga sakit, membayar hutang lunas sebagai kita. Aku yang melakukan Tuhan Yesus. Karena dulu pun aku, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi untuk ini aku terus introspeksi diriku. Dia kadang-kadang juga aku merendahkan Tuhan Yesus, merendahkan diri dia sampai begitu juga untuk anak-anak kadang-kadang. Kalau aku aja yang harus ini kan aku juga gak sempurna, terlebih juga anak-anakku. Jadi harus aku bayar harga karena Tuhan Yesus sudah bayar harga di kayu salib. Itu hanyalah pertolongan dari arah Roh Kudus yang mampukan aku yang luar biasa. Betapa bangganya kita punya Roh Kudus. Tuhan Yesus itu baik sekali. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada status yang berbeda-beda antara Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Jadi untuk itu memang harus aku punya Tuhan. Setiap nafasku ada, berilah kau hati mengasihi seperti Yesus. Dan takut akan Engkau. It's all about Jesus. Jadi merendahkan diri, tidak mandang tidak mandang bulu, tidak mandang harta, merendahkan diri, tidak punya roh sombong, terlebih keegoisananku. Kadang-kadang kan gitu. Dan nomor satu di atas segala jangan lupa mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang terutama. Musimnya apapun kondisi kami, kita orang percaya, aku apa terjadi dalam keluargaku, umpamanya apa saja kondisinya, harus semuanya jangan lupa aku mengucap syukur karena sedikit pun tidak bisa kita bayar pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia bayar lunas hutang-hutang dosaku. Dia bayar lunas hutang-hutang manusia yang memakukan di kayu salib. Yaitu seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Berdoa juga bagi orang yang menganiaya kamu. Bukan hanya mengampuni saja. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu dan mengampuninya. Itu tidak gampang. Nggak gampang. Sedikit aja orang kadang-kadang lihat kita lain. Saya dulu gitu juga. Saya sensitif dalam keadaan kayak gitu. Nggak bisa. Karena itu hanyalah pasir pun tidak ada di hadapan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan, pengorbanan di kayu salib darah Yesus. Kalau nggak aku, semua kita sudah dibakar dalam api neraka menyala-nyala. Tetapi Roh Kudus mampu karena kita semua yang ada di BBS ini berjuang mati-matian apapun terjadi. Karena Allah kita jauh lebih besar dari segala masalah kita. Dia jauh lebih besar dari segala apapun musim yang terjadi pada hidup kita maupun keluarga kita. Jadi nomor satu karena Tuhan. The first Jesus. Biarlah kita makin kecil, dia makin besar. Terpuji nama Tuhan Yesus kekal dari selama-lamanya. Allah Roh Kudus harus berjuang untuk itu menjadi pelaku firman. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Amin, Mami. Terima kasih, Mami. Oke, sebelum Bu Fani, kita kasih kesempatan sama Ibu Weni. Silakan. Oleh-oleh dari Medan. Oke. Luar biasa firman kita setelah dari liburan, kita diajak, diingatkan, khususnya saya mendapat punch ya, kayak tonjokan keras yang membangunkan saya, khususnya bahwa kembali lagi betapa besarnya kasih Kristus yang sudah saya terima, sehingga saya bisa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini juga mengingatkan saya khususnya di ayat 9 ya. Di ayat 9 saya ambil yang paling akhirnya, sebab kamu telah menjadi tontonan bagi dunia. Jadi apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita diperkaya secara rohani untuk memperkaya rohani orang lain. Jadi konsepnya kita nggak ada kesempatan dan semestinya akan nggak ada alasan menurut saya ya untuk kalau saya sombong. Fasilitas, sarana, atau apapun yang Tuhan kasih itu semua sumbernya ya dari Tuhan.
Jadi kalau saya boleh katakan, juga diingatkan tadi tentang bagaimana karakter integritas seorang pengikut Kristus. Kita belajar dari Rasul Paulus untuk firman itu sebelum kita keluarin terlebih dahulu itu seperti kayak kita bercermin, seperti kayak mau dibilang kayak di Yakobus 1, 2, 3, 2, 4, bagaimana firman ini berfungsi sebagai cermin yang menunjukkan kepada saya khususnya, pada diri saya sendiri di mata Tuhan. Jadi seperti cermin yang menunjukkan kekurangan dan penampilan saya, firman Tuhan ini menyingkapkan nih kekurangan dalam karakter dan perilaku saya. Ini kembali lagi bagaimana apakah kita bertindak, apakah saya bertindak berdasarkan apa yang karena kita tadi di ayat 9 dikatakan kita ditontonan bagi dunia loh, gitu. Jadi efeknya itu, efek dominonya itu panjang. Jangan sampai ketika kita menyampaikan firman malah menjadi batu sandungan. Ini teguran yang atau mau dibilang teguran, mau dibilang sindiran. Saya sempat baca di tafsiran ini juga dianggap sebagai ejekan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tapi kalau menurut saya ini juga ejekan bagi saya. Saya nggak punya hak untuk bermegah diri karena kembali lagi kalau apa yang saya omongkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan, jangan lupa saya ini menjadi tontonan bagi dunia. Jadi itu aja kalau dari saya, luar biasa firman-nya di awal minggu kita diingatkan kita nggak ada hak, kita nggak ada kesempatan untuk menyombongkan diri, karena kembali lagi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Itu saja, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Weni. Ya, firman itu menjadi cermin buat kita. Firman itu ada di depan kita, bukan kita balik kasih ke belakang, kasih orang lain untuk ngaca gitu. Sebelum itu kita dulu ya. Artinya apa? Bagaimana firman itu membaca kehidupan kita ya. Bagaimana firman itu ya ketika kita sampaikan, sebelum itu makanya koreksi dulu kita gitu. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Seorang hamba Tuhan itu harus bisa melakukan apa yang dia katakan ya. Dan kita banyak melihat orang-orang, makanya orang-orang yang tidak berintegritas, tadi udah saya bilang, orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab juga gitu dengan apa yang dia ini. Itu memang menjadi, makanya Rasul Paulus di sini katakan Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai orang hukuman. Ya, makanya itu luar biasa gitu. Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa begitu gitu. Bahwa dia benar-benar merendahkan diri. Kita tahu dia orang pintar, orang filsafat yang luar biasa. Orang yang tadi mengejar-ngejar orang ini, orang-orang Kristen gitu. Jadi tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia mengenal siapa juru selamat. Yang dia pikir bukan Yesus itu bukan juru selamat. Ketika dia tahu juru selamat menampakkan diri, yaitu Yesus menampakkan, berbicara langsung kepada dia, berubah semuanya. Tetapi dalam perubahan itu dia tetap merendahkan diri ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita boleh belajar. Dia seorang Rasul Paulus saja bisa merendah, bagaimana dengan kita. Oke, next Bu Fani sebelum kita tutup. Terima kasih Bu Eni. Ibu Elizabeth Fani, silakan. Ya, shalom semua. Selamat pagi yang sudah hadir. Terima kasih Pastor Kemal buat firman-Nya hari ini. Sangat memberkati kita.
Kalau kita kembali kepada apa yang kita pelajari hari ini, kita banyak belajar juga ya. Saya dapatnya tuh di ayat 6 sama ayat 9. Kalau di 6 itu kita udah belajar bahwa karena kamu supaya dari teladan kamu belajar. Dan Rasul Paulus itu udah mengatakan bahwa kepada jemaat di Korintus bahwa belajarlah jadi teladan. Dan kita sebagai orang percaya tahu teladan kita satu-satunya yang utama dan utama adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang harus jadi role model dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang si A lebih bagus, si B nggak bagus, firman A bagus, firman B nggak bagus. Karena kita kembali pada konteksnya itu firman Tuhan. Itu yang diajarkan di ayat 6, bahwa role model kita, teladan hidup kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Nah, di sini seorang sekelas Rasul Paulus aja dia berani bilang, dia menempatkan dia dan para rasul di tempat paling hina. Itu berarti pelajarannya jadi orang yang rendah hati. Memang nggak gampang banget. Karena kadangkala kalau kita melihat orang kaya yang sombong ada tapi jarang. Justru yang nggak punya apa-apa biasanya yang sombong banget. Nah, itulah kita belajarnya dari teladan Rasul Paulus. Orang sekelas Rasul Paulus ini kaliber loh. Dia orang yang terpelajar, intelektual, orang yang sangat mapan, mandiri. Ya, dia kan pembesar di Sanhedrin. Tapi lihat dia menempatkan dirinya di tempat yang paling hina. Teladan dia. Jadi dia belajar kepada Yesus Tuhan gitu. Jadi role model hidupnya Rasul Paulus ini dia kembalikan semua kepada Tuhan Yesus. Itu yang kita dapat ya. Terus dia bilang jangan melampaui apa yang tertulis. Benar. Jadi apa yang tertulis aja yang kita pelajari. Jangan kayak tadi Pastor Pengal udah bilang nggak usah tambah-tambahi. Titik koma aja nggak boleh digeser, apalagi mau ditambahi. Gitu. Itu yang pelajaran yang saya dapat ya dari ayat ke-6 ini. Terus kalau jadi role model kita, teladan kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Karena Rasul Paulus aja yang sekali Rasul Paulus aja menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah. Karena dia selalu bercermin kepada role model dia tuh Tuhan Yesus. Dan demikianlah kita juga sebagai orang percaya, role model kita yang utama adalah Kristus Yesus Tuhan. Dan kalau kita dapat di ayat 9 itu benar. Sampai dia mengatakan gini, sebab, tapi dia dengan rendah hati menurut pendapatku ya. Jadi maksudnya dia yang dia dapati pelajari sebagai seorang rasul itu Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Tuh, bayangin tuh kayak di situ. Jadi kalau kita punya apapun hari ini, bukan kita punya, kita dititipin. Saya udah sering banget itu menempatkan kepada hati saya bahwa anak saya, apa yang Tuhan percaya kepada saya itu bukan milik saya. Karena nggak ada hak kita di situ kita. Nafas kita aja yang punya Tuhan, gimana kita mau klaim ABC ini punya kita? Nggak ada. Jadi di konteks yang ayat 6 sampai 9 ini kita banyak belajar. Jadi manusia yang berintegritas secara rohani itu nomor satu, dan secara natur kita manusia, kita juga harus punya integritas, bisa dipercaya gitu. Jadi apa yang diomongin sama yang dilakukan harus sama. Nah, semua itu hanya bisa dibelajar kepada role modelnya teladan kita itu Yesus Kristus. Jadi jadikanlah Tuhan Yesus itu role model dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh apa yang kita mau itu, seperti cermin tadi Pastor Kemal bilang, di depan. Jadi semuanya itu harus bercermin kepada Tuhan Yesus, role model kita Tuhan Yesus, teladan hidup kita Tuhan Yesus, tapi harus jadi orang yang rendah hati. Karena Rasul Paulus saja bilang, dalam pendapat dia ini, Allah menempatkan dia orang paling rendah. Coba. Kita sudah sama-sama belajar ya sejarah Rasul Paulus, nggak usah kita ulang-ulangin lagi siapa dia itu sebenarnya. Dia udah mengajarkan kepada kita di situ. Jadi banyak pelajaran si Pastor yang didapat hari ini gitu. Bahwa jadi manusia Kristen itu jangan jadi ini, tapi harus jadi apa ya, jadi role model kita Kristus. Tapi yang paling berat adalah jangan jadi batu sandungan gitu loh. Tadi kan Bu Dokter udah singgung ya bahwa jangan yang kita ucapkan, jangan sombong, tapi sombongnya minta ampun. Jangan berilah, tapi pelitnya minta ampun. Gimana? Itu kan jadi batu sandungan. Ya itulah, jadi kalau jadi orang percaya itu, jangan seperti kita anggap mudah, nggak mudah. Karena kita ditebusnya mahal. Harga kita dibayarnya lunas dengan nyawa dan darah Kristus. Jadi orang percaya itu jangan anggap enteng gitu. Karena tanggung jawab kita tuh berat, besar. Tadi itu yang kita belajar, dari Dokter Wayne udah bilang. Jangan jadi tontonan ejekan gitu loh. Kan di sini juga ada teguran tadi. Gitu loh, Pastor. Banyak yang kita dapat di sini hari ini. Jadi konteks ini membelajar kita tuh benar-benar jadi orang Kristen itu harus jadi teladan. Menjadi role model. Dan role model kita cuma Kristus Yesus Tuhan. Teladan kita hanya Kristus Yesus Tuhan. Dan orang sekali Rasul Paulus, saya ulangin lagi, sekali Rasul Paulus aja dia bilang dalam pandangan dia, pendapat Tuhan itu dia harus tempat yang paling rendah. Itu siapa kita? Emang kita punya apa? Gak punya apa-apa.
Nafas kita aja yang punya Tuhan kok gitu. Memang berat banget loh jadi orang percaya itu. Orang percaya yang lahir baru ya, yang dalam pertobatan sejati dan menghidupi firman Tuhan. Harganya mahal. Yaitu apa? Seluruh hidup kita. Demikian yang saya dapat Pastor dari ayat 6 ke 9 ini di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Makasih Bu Fani. Ya, banyak hal yang kita belajar ya. Bagaimana merendahkan diri itu bukan sesuatu yang gampang gitu, berat gitu. Yakobus 1 ayat 23-24 di situ dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang di di depan kaca dan habis itu lupa. Ya, amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja dia mandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi bagaimana kita pandang diri kita benar-benar. Oke, kita tutup. Bu Tirsa. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pray and Bible study pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami sudah sampai kepada akhir daripada pelajaran kami pada pagi hari ini. Banyak hal yang kami terima, namun satu hal yang kami percaya, ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman sepanjang hari ini, agar kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Inilah doa permohonan kami Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa. Amin. esok hari. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima kasih Pastor memberkati. Kemal, Bu Dokter, Bu Tirsa.